akan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan forum diskusi ini menjadi manfaat buat masyarakat lebih banyak sehingga akan memberikan peluang dan solusi buat abrasi di Kabupaten Karawang khususnya. Ini bukan hanya Kabupaten Karawang, tentunya di wilayah-wilayah pesisir Pulau Jawa semua mengalami abrasi. Kalau kita ambil contoh, katakanlah di Tangerang saja hampir 200 meter ya, terjadi abrasi, dan di Karawang apalagi hampir ratusan meter, sehingga kecenderungan satu lingkungan, satu dusun ya, yang beberapa tahun yang lalu sempat relokasi, lalu perumahannya juga sudah dilaksanakan. Hampir berapa perumahan Pak? Ada 200 perumahan lebih ya? 700 perumahan lebih, yang ini tentunya menyisakan permasalahan kaitan dengan relokasi. Ini adalah PR kita bersama di wilayah kabupaten kota yang memiliki basis pesisir. Undang-Undang 27 2007 kaitan dengan zona pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 kaitan dengan aturan tersebut. Tentunya dengan perubahan undang-undang tersebut adalah upaya bagaimana optimalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 itu kaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, di Kabupaten Karawang kita juga menemukan ada permasalahan-permasalahan baru, termasuk diantaranya selain abrasi adanya tanah timbul ya, baik di Pakis Jaya mungkin ya, di Cemara Jaya mungkin, atau di wilayah Cilamaya yang hari-hari ini Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan ya, yang banyak kami dengarkan keluhan dari masyarakat yang sejatinya ini menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 jelas bumi air adalah menjadi milik negara dan dikuasai untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, pada intinya existing di wilayah-wilayah kita, tanah timbul ini biasanya dikuasai oleh desa-desa. Padahal jelas di dalam Undang-Undang Dasar dikuasai oleh negara. Nanti BPN akan menginikan secara kepastian hukum, regulasi, karena ada tentunya ada pastinya ada Permen ATR ya yang di 16 2017 juga bagian daripada itu untuk memberikan kepastian hukum. Sebenarnya tanah timbul ini milik siapa? Gitu kan? Dan kaitan dengan kolerasi, tema pada kali ini adalah keberadaan tanah timbul adalah objek tanah yang tentunya menjadi solutif dalam rangka membuat suatu konservasi mangrove. Karena abrasi ini dasarnya adalah kelemahan puluhan tahun yang lalu kabupaten kota melakukan konservasi, melakukan pembibitan atas mangrove yang berada di pesisir. Karena saya pernah lihat ya, ketika Cemara itu habis sama sekali. Bahkan tanggul jalan yang dulu bisa dilalui oleh mobil ya, bahkan sekarang nyaris sudah habis ya. Nah, ketika berbicara di wilayah sebelah timur Cibuaya, Cemara itu wilayah pedes, terus Cilebar, karena mangrove-nya berjalan itu sampai hari ini bisa menahan abrasi. Tanah timbul adanya sedimen tanah yang tentunya menjadi garis batas pantai yang timbul bahkan bisa puluhan hektar ya, ada terjadi. Ini adalah menjadi solutif buat wilayah kabupaten kota dikuasai ya, oleh pemerintah yang pengerjaannya bisa secara kolaboratif. Di antaranya bagaimana penanganan ini melalui anggaran kabupaten secara kolaboratif provinsi dan pusat.
Mudah-mudahan diskursus ini menjadi masukan buat kita bersama untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, baik kebijakan Kabupaten Karawang, kebijakan Provinsi Jawa Barat, dan kebijakan tingkat pusat. Ini adalah sebagai langkah awal kita untuk menyamakan perspektif dalam mengawal atau mengelola laut dan pesisir kita ya, karena sudah hampir 10 tahun ini, salah satunya adalah Kabupaten Karawang yang masih belum menemukan formulasi dalam penanganan abrasi salah satunya. Kita bisa lihat di pemberitaan minggu lalu, abrasi di Kabupaten Karawang semakin hari ini kan semakin meluas. Nah, maka dari itu ada cara merasa perlu untuk menyampaikan gagasan untuk mungkin kawan-kawan peserta sambil seluruh stakeholder, masyarakat, NGO, teman-teman wartawan yang lain, bagaimana caranya untuk menjaga laut dan pantai kita. Ada beberapa garis pantai kita yang masih bisa kita selamatkan, maka kalau kita dari sekarang untuk menyiapkan strategi untuk mengelola pantai kita, maka saya tidak akan bisa menjamin bahwa ke depan bakal ada lagi kampung-kampung yang hilang, tanah-tanah nelayan petani yang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dilakukan secara cermat, atau katakanlah begini, dari hasil diskusi publik hari ini, kita akan jadikan rekomendasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena untuk penanganan persoalan garis pantai ini tidak bisa hanya misalkan di wilayah kabupaten saja. Karena kan memerlukan satu anggaran yang luar biasa, memerlukan juga pihak-pihak untuk terjun langsung melakukan mohon perhatian buat para peserta. Di sini ada absensi lagi Pak, mungkin nanti saya panggil satu persatu, bisa datang ke sumber suara sambil nanti bisa menikmati hidangan yang sudah kami sediakan di tingkat kabupaten minimal dulu gitu kan. Karena manfaatnya kan sangat banyak sekali kan. Manfaatnya kan sangat banyak dari bentang luas pantai kita itu, kalau misalkan saja gitu kan ditanami oleh mangrove atau ada strategi lain yang bisa menjadi solusi dalam penanganan abrasi limbah itu. Nah, saya kira akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, termasuk di situ akan ada wisata, akan ada pemanfaatan biota laut, tangkapan nelayan akan lebih banyak. Nah, tinggal ke depan kita bagaimana akan membuat lagi satu terobosan menggiring ke wilayah aspek yuridisnya, karena kan berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah kan masih berkaitan dengan masalah regulasi, masalah aturan, supaya tidak ada saling tarik menarik kepentingan. Nah, hari ini kan kita bisa lihat nih, masih ada tarik menarik kepentingan kan antara desa dengan pemerintah kabupaten saja kan ada kepentingan, apalagi persoalan kabupaten dengan provinsi, masalah anggaran, masalah pengelolaan, masalah pemeliharaan dan sebagainya. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Karawang khususnya untuk bersama-sama punya tekad dalam mengelola, menjaga laut dan pantai kita, karena ini adalah masa depan anak dan cucu kita ke depan. Terus tadi respon dari pemerintah sendiri kan tadi dilihat ada dinas DLHK, dinas perikanan dan BPN, itu seperti apa dengan adanya diskusi ini? Nah, karena kan pada akhirnya kita bisa mengeksekusi gagasan kita kan harus melibatkan pemerintah. Karena kita kan bergerak di ekstra parlementer kan, di luar pemerintahan. Maka kita mengajak pemerintah daerah ya, stakeholder yang lebih dekat dengan acara kita untuk bisa mendengarkan, juga kita tuntut untuk memberikan pandangan supaya ada keselarasan dalam persoalan ini, sehingga nanti ke depan kan kita sudah tidak lagi kaku gitu. Responnya seperti apa dan rencana mereka seperti apa? Ya alhamdulillah, sejauh ini saya dapat informasi juga tadi dari teman ketua DPRD bahwa Pemda pun ternyata sedang juga menggarap, ya, sudah memikirkan, ada langkah untuk memikirkan ini. Tinggal kita bagaimana nanti pemerintah provinsi dan pusat
Terus setelah diadakannya diskusi publik ini, RBH Cakra sendiri untuk memfollow up-nya itu seperti apa Pak? Nah, kita akan uji tadi, kita akan bawa hasil diskusi ini menjadi rekomendasi bersama. Nah, rekomendasi bersama ini akan kita uji, mungkin kita besok akan bersurat ke eksekutif ya, ke Bupati dan DPRD agar kita bisa tahu nih ya. Yang pertama ya menyamakan pemahaman dulu nih. Yang kedua bisa tahu apa dan maksud tujuan kita dan apa kira-kira langkah yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan NGO seperti kita kan, supaya persoalan ini bisa ditanggung renteng ibarat kata. Karena kan nggak bisa kita menyerahkan sepenuhnya pemerintah, masyarakat apalagi kan gitu. Terus pandangan LBH Cakra selama ini pemerintah seperti apa dengan adanya potensi seperti itu? Ya saya kira tadi mungkin di beberapa hari yang lalu kan Pak Bupati Karawang kan melakukan mangrovisasi itu. Nah itu masih di wilayah sektoril kan. Nah kalau kemudian saya apresiasi ya, kami apresiasi atas satu tindakan yang konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja ada beberapa faktor-faktor lain yang perlu kita diskusikan sehingga ketika ini dilakukan tidak menabur garam di tengah laut. Ibarat kata kan banyak nih yang dulu sering penghijauan ya, penghijauan itu nanam di pinggir pantai tapi beberapa minggu kemudian habis. Nah ini terkait tanah timbul, makanya tanah ini kan sangat strategis, harus kita amankan dari kegiatan-kegiatan lain gitu kan, lagi yang sifatnya pribadi dan sebagainya. Karena tadi keberadaan tanah timbul ini kan sangat vital sekali ya keberadaannya untuk menghalau abrasi yang ada di sekitaran Pantai Karawang. Dan kan caranya kan mau mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah. Ya. Kira-kira apa yang disampaikan LBH Cakra agar mereka sebelumnya bisa tahu dan mengerti? Oke, yang pertama ya tadi tentang kondisi kritis terhadap Pantai Karawang. Nah, terus bagaimana kita penanganan bersamanya seperti apa? Juga kita akan mulai menawarkan tentang penguasaan hak atas tanahnya, termasuk pengelolaannya seperti apa. Selama ini kan tidak jelas nih pengelolaan tanah timbul ini kan ke siapa? Nah, dianggap sebagai tanah negara bebas statusnya kan, siapapun bisa ngomong. Nah kalau kemudian itu dibiarkan dengan liar, maka ini tidak akan terkoordinasi dengan baik, gitu kan. Cenderung akan menarik kepentingan Pak. Nah salah satu juga kita menghalau adanya kepentingan modal besar juga ya, ini untuk ditekankan di kawan-kawan. Kita tidak mau Pantai Karawang seperti yang kemarin ramai di Tangerang, di Bekasi, ada tiba-tiba pulau kita hilang, tiba-tiba pantai kita mau diterus pasirnya dan sebagainya. Nah ini salah satu komitmen bersama kita secara politik juga untuk menjaga pantai-pantai Karawang, laut-laut Karawang dari agenda kaum modal besar, pemilik modal. Tapi dari rencana tersebut harapan pemerintah seperti apa? Harapan kita sangat banyak ya, karena dengan pantai Pemda akan punya PAD. Terus kalau ditata juga garis pantainya, di situ juga akan ada potensi yang bisa menghasilkan PAD juga untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat di sekitar pantai juga. Itu makanya harapan saya agar rekomendasi ini bisa diterima dan bisa dijalankan baik oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Terima kasih.